glad to see you all. Mari kita sebelum memulai ibadah, kita siapkan hati kita, tenangkan diri kita, dan kita berdoa secara pribadi. Before we start our service, let's quiet our hearts in the presence of God. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 57, 8-11. Psalm 57, 8-11. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Terpujilah nama Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita nyanyikan penghormatan kita. Satu hal yang kurindu. Kita bersyukur karena Tuhan telah membuka jalan untuk kita semua bisa menyembah Tuhan bersama-sama, walaupun itu di rumah ataupun di sini. We thank God because we have a way now to worship together, whether that's at home or here. Mari kita nyanyikan dan satukan hati kita dan menyanyikan satu hal yang kurindu. Satu hal yang
Bapa kami yang ada dalam surga, our Father in heaven. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu setiap hari. Lord, thank you Lord for your lead in our life every day. Dan karena anugerah-Mu kami boleh menyerahkan semua khawatir kami dalam tangan-Mu. Because of your grace Lord, we can surrender our worry in your hand. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami dan untuk teman-teman dan saudara-saudara kami di sekitar kami yang boleh mencintai kami. Lord, thank you also for family and friends and people around us who can help and who can love us. Terima kasih juga Tuhan yang bisa merubah hati kami. Thank you Lord for you are the only one who can change hearts. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu hari ini. Berkatilah, urapilah hamba-Mu Pastor Paul dan juga Sunday School teachers yang akan mengajar di youth dan di sekolah minggu anak-anak. Biarlah Tuhan yang bekerja di antara kami. Lord, anoint all your servants today, Pastor Paul and also all the Sunday School teachers in youth and in Sunday School children ministry. May you are the one who works among us, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Let's listen to the message of hope taken from Proverbs 11:25. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan lagu Ku Bersyukur Bapa. Let's lift our thanksgiving and sing Ku Bersyukur. Ranjangan indah
duduk, mari kita dengarkan berita pengampunan yang diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-40. Let's listen to God's message of forgiveness taken from John 6:40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mari kita rendahkan hati kita nyanyikan lagu ini, Bless Me Not, O Gentle Savior. Inilah hati kita ingin Tuhan untuk datang dan memberikan kita firman hari ini ya. Kita nyanyikan Bless Me Not, O Gentle Savior.
berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Untuk kami datang ke rumah-Mu dan berbakti kepadamu. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us, for us to come into your house to worship you. Kami menengok ke belakang, dan kami berterima kasih kepadamu atas berkat demi berkat yang Engkau curahkan untuk kami. As we look back, our Heavenly Father, we can only give you thanks for blessing after blessing that you have poured upon us. Bapa, kami juga berterima kasih karena tangan-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami. We're also grateful to you, Father, because your hand have always guided us. Dan kami berterima kasih juga atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. We also are thankful to you, Father, for your protection. Bapa, kami juga datang memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi tidak selalu kami menaatinya. Heavenly Father, we come before you to also ask for your forgiveness for our sins. We knew what your will was, but we did not always obey you. Biarlah dengan darah-Mu Engkau membasuh kami kembali. So we pray, Father, may you wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami juga sekarang mengangkat saudara-saudara kami yang tengah sakit. Now we want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa buat Ibu Patty, istri dari Pastor Steve. Biarlah Tuhan menyembuhkannya dan juga menjaga kesehatan Pastor Steve dan anak-anak. We pray, Father, for Ibu Patty, wife of Pastor Steve. We pray, may you touch
and heal her. And may you shield Pastor Steve and the children from this illness as well. Kami berdoa buat Steve Sayuti, biarlah Engkau juga menjamah dan menyembuhkannya. We also pray, Father, for our brother Steve Sayuti. May you touch and heal him. And may you also keep the rest of the family healthy. Kami berdoa juga buat Doni, biarlah tangan-Mu terus menyembuhkannya, memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. We also pray for Donnie, Father. May your hands continue to strengthen him and to keep him healthy. Bapa, kami berdoa juga buat Andri, anak dari Ling Ling. Teruslah Engkau berikan kepadanya kekuatan hingga makin hari Andri makin sehat. We also pray for Andri, the daughter of Ling Ling. We pray, Father, may you continue to strengthen her and to heal her, that each day she will get healthier. Kami berdoa juga buat Om Arthur, memohon Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur, Father. May you give him strength to go treatment week after week. Kami berdoa juga buat Om Peter Subadia, biarlah tangan-Mu terus menopangnya, memberikan kekuatan kepada tubuhnya. We pray for Om Peter Subadia. May your hands also touch him, strengthen him, that he will get healthier and stronger. Dan teruslah beri kekuatan, perlindungan kepada Tante Shuna yang merawatnya. We pray for Tante Shuna. May you continue to protect and to give her strength. Kami mengingat Om Hain yang jauh di Indonesia, Tante Tina yang juga jauh di Indonesia. Kami memohon biarlah Engkau mendampingi mereka, menjauhkan mereka dari bahaya dan sakit penyakit. We also remember our brother Om Hain and our sister Tante Tina back in Indonesia. We pray, Father, may you keep them company. May you walk with them. May you protect them from any harms or dangers and illnesses. Dan biarlah Tuhan terus menghibur hati mereka. May you always continue to bring joy to their hearts. Bapa, kami juga berdoa buat saudari Stephanie dan Mira. Biarlah Engkau terus melindungi dan menyembuhkan mereka. Now we pray, Father, for our sister Stephanie and also Mira. May you continue to touch them and to heal them, Father. Kami berdoa juga ya Bapa buat saudari Herwi dan saudara Anyau. Biarlah Engkau juga jamah terus dan pekerjaan-Mu menyembuhkan mereka. And we pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you continue, Lord, your work of healing in their bodies. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saya, biarlah tangan-Mu juga terus menopang, dan nanti biarlah Bapak yang bersama dengan para dokter yang akan mengoperasi saya. We also pray, Father, for me, your servant. May your hands continue to hold me, and we pray for your anointing upon the doctors who will operate me. Bapak, kami juga berdoa, Bapak, buat banyak orang yang terkena sakit di Amerika dan seluruh dunia ini. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau musnahkan semua kuman-kuman corona ini. We pray, Father, for so many who have been infected by this illness. We pray, Father, may you destroy the work of this virus. Bapak, berbicaralah. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. And in the name of Jesus, we all pray. Oh ya, lupa Tuhan, mau berdoa juga buat Tante Lian. Biarlah tangan-Mu bersamanya, memberikan kepadanya kekuatan dan kesehatan. I forgot to pray for Tante Lian, Father. May you touch her. Heal her, Father. Give her the health and the strength that she needs. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semua ini.
In the name of Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah bukan saja ia kehilangan pemasukan, ia pun kehilangan hormat. The theme of today's message is he lost not only revenue but also respect. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul. Please turn your Bible to the book of Acts. Kisah Para Rasul pasal 19, chapter 19. Kita akan membaca ayat 23 hingga 27. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 hingga 27. Acts 19 23 to 27. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya baca ayat 23, saudara ayat 24, begitu seterusnya. I will read verse 23 and you will read verse 24. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Verse 25, ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja Yesus, tetapi bagaimana Yesus berhasil dalam wujud dan menjelaskan banyak orang dan mengatakan bahwa ia adalah manusia yang beragama. Verse 27 together. Dengan cara demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Silakan duduk, you may be seated. Saudara, perkataan di dalam dunia ini tidak ada kawan atau lawan, yang ada hanyalah kepentingan. Perhaps you have heard of this saying, there is no friend or foe, there is only interest. Nah, saya kira kebanyakan kita ya setuju ya dengan pernyataan ini. We've surely heard of this and perhaps are in agreement with this. Saudara, kawan bisa menjadi lawan sewaktu kepentingan kita berseberangan, dan lawan bisa menjadi kawan sewaktu kepentingan kita bergandengan. You see, friend can become foe when our interests cross, and foe can become friend when our interests align. Nah, dalam ayat-ayat ini kita akan lihat betapa besarnya kuasa kepentingan dan bagaimana menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh kepentingan. In this passage, we shall see the power of interest and how we should deal with crisis caused by it. Saudara, Paulus sudah berada di kota Efesus selama 2 tahun. Paul has been in Ephesus for 2 years. Dia menggunakan ruang Tyrannus untuk mengajarkan firman Tuhan baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Using the hall of Tyrannus, he teaches the word of the Lord both to Greeks and to Jews. Dan sebagai akibatnya banyak orang percaya kepada Yesus. Consequently, many believe in Jesus. Tuhan juga memberkati pelayanan Paulus dengan mengadakan mujizat-mujizat dan pengusiran setan. God also blesses Paul's ministry by performing miracles
and driving evil spirits. Nah, bagi hasilnya makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. As a result of it, the word of the Lord spread widely and grew in power. Nah, tapi saudara, ini bukan akhir cerita. Ini hanya awal cerita. However, that's not the end of the story. In fact, that's just the beginning of the story. Ayat 23 memberitahukan kepada kita, kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Ya. Verse 23 informs us, about that time there arose a great disturbance about the way. Nah, saudara, kalimat atau kata pada waktu itu merujuk kepada saat di mana firman Tuhan tersiar dan makin berkuasa. About that time refers to the time when the word of the Lord spread and grew in power. Dan yang timbul bukan hanya huru-hara, tetapi huru-hara yang besar. And what arose is not only a disturbance, but a great disturbance. Nah, sekali lagi kita diingatkan akan kenyataan ini, yaitu makin kuat Tuhan bekerja, makin kuat iblis bekerja. Once again, we are reminded of this simple fact. The greater the work of the Lord, the greater the work of the devil. Makin kuat dorongan ke dalam, makin kuat dorongan keluar. The stronger the push in, the stronger the push back. Dan makin banyak pertobatan, makin banyak perlawanan. The more the repentance, the more the resistance. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. So here's the first lesson we can learn. Pekerjaan Tuhan akan selalu menghadapi perlawanan. God's work is always met with adversary. Tidak jarang, saudara, setelah reformasi, maka muncullah revolusi di gereja. It is not uncommon that after a great reformation, there comes a great revolution in the church. Dan bagaimana kita sering juga saksikan, makin kita berusaha mendorong orang untuk bertobat, makin dia memberontak. Or, as so many have found, the more we encourage someone to repent, the more he rebels. Dan kita juga sering temukan, makin rindu kita bertumbuh secara rohani, makin banyak pencobaan yang harus dihadapi. And as we have often discovered, the more motivated we are to grow spiritually, the more obstacles or temptation we encounter. Nah, sewaktu kita melihat fenomena ini, tidak bisa tidak kita menyimpulkan ada kekuatan. Atau secara lebih tepat, seseorang yang berusaha menghalangi kita mendekat kepada Tuhan. When we look at all these phenomena, we cannot help but see that there is a force, or more specifically, someone who tries his best to break us every time we draw closer to God. Nah, orang itu adalah iblis. Yes, that someone is the devil. Bukan saja iblis tidak suka melihat kita itu dekat dengan Tuhan, dia benci. Not only is he not happy to see us close to God, he is resentful. Itu sebab dia selalu berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Hence, he tries to drive us apart from God. Tidak heran, makin berusaha keras kita melawan dosa, makin banyak dan besar pencobaan.
No wonder the harder we fight against sin, the greater the temptation. Tapi saya sudah jumpai bahwa dari semua pergumulan yang kita harus hadapi, terberat, tersusah adalah pergumulan yang melibatkan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita. See, I have found that out of all the struggles that we face, the hardest is those that involve closest to us. Our parents, our siblings, our children, our spouses. Saudara, kita ini tidak sempurna. Oleh karena itu, tidak ada relasi yang sempurna. You see, we're not perfect. Therefore, there is no perfect relationship. Saudara, setiap relasi mempunyai kelemahannya. You see, weaknesses are inherent in every relationship. Dan sebagaimana kita tahu, di mana ada kelemahan, pasti ada problem. And as we know, whenever there are weaknesses, there will be problems. Jadi saudara, tidak ada yang namanya relasi tanpa masalah. There is no such thing as a problem-free relationship. Saudara, permasalahan belum tentu dosa. Problems among us are not always sinful. Percekcokan antara suami dan istri belum tentu dosa. Arguments between husband and wife are not necessarily sinful. Kesalahpahaman antara teman belum tentu dosa. Misunderstanding between friends are not necessarily sins. Konflik antara orang tua dan anak belum tentu dosa. Conflict between parents and children are not necessarily sinful. Nah, saudara, terpenting adalah kita mesti berjaga-jaga agar iblis tidak masuk dan memanfaatkan masalah kita. What we must watch out for is giving the devil a foothold in our problems. Jadi saudara, sewaktu kemarahan kita menjadi pentungan yang kita gunakan untuk memukul istri kita, itu dosa. When our anger becomes like a baseball bat to beat up our spouse, that's sin. Sewaktu kesunyian mendiamkan pasangan menjadi pisau yang kita gunakan menusuk pasangan, itu dosa. When silence become a knife to stab our spouse, that is sin. Sewaktu perzinahan menjadi jalan keluar, itu dosa. When adultery becomes an escape, that is sinful. Nah, jadi saudara, yang penting adalah kita mesti menghadapi masalah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. We ought to deal with problems God's way, not our way. Beberapa tahun yang lalu, Kay Warren, istri dari pendeta Rick Warren dari gereja Saddleback, bercerita tentang kondisi pernikahan mereka. A few years ago, Kay Warren, the wife of Pastor Rick Warren of Saddleback Church, opened up about the state of their marriage. Saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, sekarang mereka menikmati pernikahan yang sehat dan kuat. Tapi saudara, sebetulnya pernikahan mereka tidak selalu sehat dan kuat, terutama di awal-awalnya. By the grace of God, they now enjoy a strong and healthy marriage. But that's not always been the case, particularly in the early part of their marriage. Mereka bertengkar terus. Dan pertengkaran mereka bukan dimulai di tahun pertama pernikahan mereka. Di minggu pertama pernikahan mereka, di masa bulan madu.
You see, they argued all the time, and it started not in the first year of their marriage, but rather in the first week of their marriage, in their honeymoon. Nah, saudara, dia mengakui bahwa yang menambah sulitnya mereka menyelesaikan masalah adalah karena orang di luar berpikir mereka mempunyai pernikahan yang baik dan sempurna. She admitted that what made it so hard was that people thought that they had a good and perfect marriage. Nah, yang memperburuk juga masalah adalah salah seorang anak mereka menderita gangguan jiwa, depresi. Dan akhirnya beberapa tahun yang lalu, anak itu membunuh diri. And to make matters worse, one of their children suffered from mental illness and ended up committing suicide. Dan menambah lagi, masalah yaitu gereja yang mereka layani bertumbuh luar biasa besarnya. Itu menambah tekanan terhadap pernikahan mereka. And the church grew by leaps and bounds, which meant more demands and pressures on their marriage. Singkat kata, saudara, semua ini adalah faktor-faktor yang seharusnya membuat pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. So it's a perfect recipe for divorce. Tapi puji Tuhan mereka bertahan selama 40 tahun pernikahan menghadapi badai demi badai. But thank God they stuck together through 4 decades of storms. Nah, mari kita kembali ke firman Tuhan dan kita akan melihat apa yang terjadi ya di Efesus pada saat itu. Now let's go back to our scripture passage and look at the problem that's brewing there. Saudara, Dr. Lukas memberitahukan kita bahwa ada seorang perajin perak, tukang perak, bernama Demetrius. Nah, pekerjaannya adalah membuat miniatur kuil dari Dewi Artemis. Dr. Luke tells us there was a silversmith by the name of Demetrius, whose profession was to make silver shrines of the goddess Artemis. Saudara, Artemis dalam bahasa Yunani atau Diana dalam bahasa Latin adalah dewi. Orang Yunani, dewi perburuan dan kesuburan. Artemis or Diana in Latin was a Greek goddess of hunt and fertility. Orang Efesus menyembahnya, menghormatinya sedemikian rupa sehingga mereka membangun kuil yang sangat luar biasa besarnya. The people of Ephesus so revered her that they built a temple for her. Besarnya, saudara, panjangnya 146 meter. So see, the length was 146 meters. Lebarnya 55 meter, 55 meters wide. Dan atapnya, saudara, ditopang oleh 127 tiang. And the roof was supported by 127 columns. Dan setiap tiang itu tuh tingginya 18 meter. And each was 18 meters tall. Jadi singkat kata, saudara, ini sebuah gedung yang sangat besar. Tidak heran disebut sebagai satu dari 7 keajaiban dunia. So it's a massive building. No wonder it's deemed as one of the 7 wonders of the ancient world. Nah, meskipun Alkitab tidak memberitahukan kepada kita jumlah petobat di kota Efesus, namun berdasarkan reaksi Demetrius yang begitu tidak terkendali, kita simpulkan cukup banyak orang-orang Efesus bertobat. Even though the Bible does not tell us the actual number of converts, but based on Demetrius' out of control reaction,
we can surmise that was a significant number. Nah, saudara, dari orang-orang yang bertobat ini, yang berkebangsaan Yunani, nah, mereka ini sekarang, saudara, menimbulkan masalah sebab mereka tidak lagi membeli miniatur-miniatur kuil itu. There were so many Greeks who turned to Christ that he began losing business because these Christian converts no longer bought the shrines he made. Nah, saudara, dia memutuskan untuk berbuat sesuatu. So he decided to do something about it. Demetrius mengumpulkan para perajin-perajin perak yang lain dan meyakinkan mereka menghentikan Paulus dan rekan-rekannya berkhotbah. Sebab khotbah-khotbah Paulus dianggap menghancurkan kehidupan mereka. He summoned the other silversmiths and convinced them to stop Paul and associates from preaching the gospel, hence ruining their livelihood. Nah, dibakar oleh kata-kata Demetrius, para perajin perak ini kemudian menghasut satu kota Efesus. Fired upon by Demetrius, these silversmiths then incited the whole city of Ephesus. Kalau bukan gara-gara tindakan sekretaris kota yang bijaksana, orang banyak ini sudah tentu akan membahayakan nyawa Paulus dan rekan-rekannya. If it was not for the city's clerk, quick and wise action, this mob would have endangered the lives of Paul and his friends. Nah, saudara, mari kita sekarang menyimpulkan dua pengamatan. Let us make a couple of observation. Saudara, berawal dari Demetrius, tapi berakhir dengan satu kota menjadi begitu kacau. Dari sini kita bisa melihat kuasa satu. Firstly, it began with Demetrius, but ended up with the whole city in uproar. Hence, we can see the power of one. Satu orang bisa menghasut 250.000 penduduk. One man could stir the whole city of 250,000. The estimate of the population of Ephesus at the time. Jadi jangan kita meremehkan kuasa satu. So do not underestimate the power of one. Nah, jadi inilah pelajaran yang bisa kita petik ya, yaitu satu orang dapat membuat perbedaan yang besar dan panjang. Here's that another lesson we can glean. One person can make a big and long-lasting difference. Satu orang bisa membuat satu kelompok baik. One good person can make the whole group good. Tapi satu orang yang tidak baik dapat membuat satu kelompok tidak baik. One bad person can make the whole group bad. Jadi berhati-hatilah bagaimana kita hidup. So watch out for how we live. Perhatikan kata-kata yang kita katakan. Pay attention to the words that we say. Ingat saudara, kita ini berdampak kepada orang lain. We do matter to others. Dalam emosi, marah misalnya, saya kadang mengeluarkan kata-kata yang melukai hati Santi. Well, I was angry and emotional. I could say things that were hurtful to her. Nah, Santi selalu mengingatkan saya, kata-katamu itu menyakiti saya. And that's what she did. She told me, what you said really hurt me. Saudara, inilah kita manusia. Kadang kita mau pokoknya mengeluarkan isi hati kita.
kita lupa isi hati kita bisa merusak hati orang. You know, that's who we are. At times we just want to get it off our chest. And we forget that what it is in our chest can really hurt somebody's chest. Jadi berhati-hatilah. So be careful. Sebagai tugas saya di dalam pelayanan sebagai counselor, saya sudah melihat betapa seringnya satu orang membuat perbedaan yang besar dan panjang pada kehidupan orang di sekitarnya. In my work as a counselor, I have seen how one individual can make a big and long-lasting impact. Satu orang bisa mempengaruhi kehidupan istrinya atau kebalikannya. One person can affect his wife and vice versa. Dan mereka berdua bisa mempengaruhi anak-anak mereka. And they both can affect their children. Dan akhirnya anak-anak mereka mempengaruhi cucu-cucu mereka. And who can later affect their grandchildren and so forth. Saudara, kadang kita beranggapan kita ini sebetulnya imun dari pengaruh orang. Tapi pada kenyataannya kita tidak terlalu imun dari pengaruh orang. We like to think that we are somewhat immune from the influence of others. But the fact is we're not. Saudara, saya telah temukan bahwa kita sebetulnya tidak semandiri yang kita anggap atau kita pikirkan. I have found that we're not as independent as we'd like to think. Banyak sekali nilai-nilai hidup kita, cara-cara pikir kita, yang merupakan produk dari interaksi kita dengan orang lain. A lot of our values and ways of thinking are the products of our interactions with others. Dan dari semua interaksi itu, yang paling kuat membentuk kita, mencetak kita adalah keluarga kita. And out of all those interactions, families' interactions shape us the most. Mari kita lanjutkan. Let's move on. Saudara, alasan mengapa Demetrius begitu marah adalah karena dia kehilangan pemasukannya. You see, the reason for Demetrius' anger was the loss of revenue he suffered. Nah, saudara, bagi dia, Paulus ini udah menginjak-injak kepentingannya. As far as he was concerned, Paul had stepped on his interest. Nah, untuk mendapatkan dukungan yang diperlukannya, dia kemudian memakai alasan agama, rahasia, kerohanian. Untuk, yaitu kata dia, menjaga penyembahan Dewi Artemis. To get the support he needed, he then resorted to religious reason, which is to preserve the worship of Artemis. Tapi saudara, sebetulnya yang menjadi pokok permasalahan adalah kepentingannya. Itu saja. But at issue was his interest, pure and simple. Kadang kita berpikir manusia itu kompleks ya. Maka kita tidak bisa menebak perilaku manusia, apalagi membaca pikiran manusia. We think of humans as complex beings. Hence, we cannot always predict humans' behaviors, let alone read their minds. Betul, that is true. Tapi saudara, manusia sebetulnya juga simple. Dalam pengertian, hampir semua tindakannya diatur, ditentukan oleh satu faktor saja, yaitu kepentingan. But humans are also simple in that our actions are largely governed by a single factor called interest. Saudara, hampir semua yang kita lakukan untuk memenuhi kepentingan kita. You see, almost all that we do to serve our interest.
Hampir semua hal yang tidak kita lakukan karena hal-hal itu tidak memenuhi kepentingan kita. And almost all that we don't do because they don't serve our interest. Karena kuil tadi, ya, sebetulnya adalah kuil untuk Dewi Artemis. This temple was originally the temple of Artemis. Di dalam mitologi Yunani, Artemis adalah putri dewa Zeus, who in the Greek mythology was the daughter of Zeus. Waktu orang Roma datang, mereka mengubah kuil itu menjadi kuil Dewi Diana. When the Romans came, they converted it to house Diana. Dalam mitologi Roma, Diana adalah putri Jupiter, who in Roman mythology was the daughter of Jupiter. Saudara, Demetrius dan orang-orang Efesus tidak berkeberatan. Karena perubahan itu tidak mengganggu kepentingan mereka menjual miniatur kuil-kuil itu. Demetrius and the people of Ephesus was fine with it because this conversion did not interfere with his interest, which is selling the shrines. Jadi kita bisa simpulkan, saudara, kalau orang Kristen di Efesus saat itu terus beli miniatur kuil dari Demetrius tidak akan pusing dengan pekerjaan Paulus memberitakan Injil. We can then surmise if all Christians in Ephesus had continued buying Artemis' shrines, Demetrius would not have done anything to stop Paul's work. Jadi ini pelajaran ketiga yang kita petik, yaitu kita mesti meletakkan kepentingan kita di kaki Yesus. Here's then the third lesson we can glean, which is we should put our interest at the feet of Jesus. Jangan biarkan kepentingan kita menguasai pikiran dan tindakan kita. Do not let our interest govern our thoughts and action. Sebaliknya, biarkan Yesus dan firman-Nya yang mengatur pikiran dan tindakan kita. Instead, let Christ and His Word govern our thought and action. Saudara, Tuhan memanggil kita menjadi pelayan, bukan majikan. God has called us to be servants, not masters. Majikan bisa memilih apa yang dia ingin lakukan dan suka lakukan. Masters can pick and choose what they want and like to do. Pelayan tidak. Dia harus melakukan semuanya. Servants do not have that luxury. They must do everything. Untuk bisa menjadi pelayan Kristus, kita juga mesti bersedia melakukan hal-hal yang bukan kepentingan kita. In order to be servants of Jesus, we must do things that are not in our best interest. Saudara, makin kita membatasi diri, hanya melakukan hal-hal yang kita suka dan sesuai kepentingan kita, makin kita tidak menjadi pelayan. The more we limit ourselves to only doing things that are in our interest, the less of a servant we will become. Jadi sekali lagi, biarkanlah Yesus dan kepentingannya menguasai kita, bukan kepentingan kita. So let Jesus and His interest govern us, not ours. Saya mesti mengakui bahwa pada umumnya wanita, terutama kaum ibu, lebih
tidak menekankan kepentingan pribadi ketimbang laki-laki. I must say that in general, women, in particular mothers, are a lot less self-serving than men. Is there an amen to that? Okay. Saya menduga, saudara, alasannya adalah karena wanita lebih terlatih melakukan hal-hal yang sebetulnya bukan kepentingan atau kesukaannya. I believe the reason is because women are far more trained to doing things that are not necessarily their interest. Saudara, saya kira sedikit orang yang akan menganggap mengganti-ganti popok, memberi makan bayi, membersihkan kotoran bayi, ngejar-ngejar anak, itu sesuatu yang sangat menarik loh. I think only a few of us will find an interest in changing diapers, feeding and cleaning babies, and running after our toddlers. Saya belum pernah mendengar seorang ibu berkata, hobi saya adalah mengganti popok anak saya. I've never heard a mother say, my hobby is changing my kids' diapers. Belum pernah, saudara. But women, and particular mothers, have to do it. That is why I think, in general, women become less self-serving than men. Nah, sekarang kita tiba pada bagian akhir dari cerita ini. Now we have come to the last part of the story. Di tengah-tengah situasi yang kacau ini, sekretaris kota bangkit dan berbicara kepada orang banyak. In the middle of this chaotic situation, the city clerk speaks out clearly and wisely to the mob. Coba kita baca pasal 19 ayat 35 hingga 41. Will you please read with me Acts chapter 19 verse 35 to verse 41. Verse 35, akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Dan jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Verse 39, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Apa yang dia katakan? Pertama, dia mengingatkan orang banyak itu akan siapa diri mereka, identitas diri mereka, bahwa mereka adalah pengikut dan penyembah Dewi Artemis dan tidak ada yang harus mereka pusingkan atau khawatirkan. Firstly, he reminds them of their identity. They are worshippers of Artemis, and he assures them that they have nothing to worry about. Kedua, dia menunjukkan kepada orang banyak itu bahwa mereka telah mengangkat tuduhan yang tak berdasar. Secondly, he shows them their baseless accusation. Paulus dan rekan-rekannya tidak merampok kuil-kuil ini, tidak menghujat nama Dewi mereka. Paul and his associates
have neither robbed their temples nor defame or blaspheme their goddess. Ketiga, dia menyuruh Demetrius membawa gugatannya kepada Paulus di pengadilan. And thirdly, he directs Demetrius to bring his grievances against Paul to the court of law. Saudara, kita tidak tahu siapa sekretaris kota ini. Tapi orang banyak dengar. Dan setelah itu mereka pulang. We do not know who the city clerk was, but the mob listened to him. And they're dismissed. Meskipun kita tidak tahu siapa dia, tapi dari apa yang dikatakannya, kita bisa simpulkan bahwa dia seorang yang bijaksana dan terhormat. Even though we do not know who this man was, but based on his counsel and the response given by the people, we can say that he was a wise and well-respected man. Tapi ada satu lagi, saudara, tentang dirinya yang tidak boleh kita lewatkan. Dia seorang yang berani. But there is something else about him that should not escape our attention. He was brave. Meski diperhadapkan dengan bahaya besar, dia berdiri dan berbicara kepada orang banyak. Despite the great danger, he stood up and spoke to the unruly mob. Saudara, di dalam firman Tuhan kita tahu, Paulus juga ingin datang menghadapi orang banyak itu. In the Bible, we also know that actually Paul wanted to go and face this mob. Tapi murid-muridnya mencegahnya. But his disciples stopped him from going there. Dan saudara, ada pembesar-pembesar kota yang kenal Paulus dan juga melarang Paulus datang ke sana. But the Bible also tells us there are some high-ranking officials from the city of Ephesus who happen to know Paul and advise Paul not to go in there. Saudara, para pembesar ini pun tidak berani menghadapi orang banyak itu. And these high-ranking officials did not have the courage to go in and face the mob either. Tapi si sekretaris kota ini bukannya jenderal, saudara-saudara. Sekretaris tugas-tugasnya hanyalah mencatat-catat. Tapi ternyata luar biasa berani. But this city clerk, he was not a general, he was not a soldier, he was simply an administrator. But he had the courage. He faced the mob. Saudara-saudara, kita bisa jadi simpulkan. Orang ini mengesampingkan kepentingannya demi kepentingan orang lain. We can then conclude that he set aside his interest for the sake of others. Tidak ada data yang menyatakan dia mengenal Paulus secara pribadi. There was no indication that he knew Paul personally. Tapi dari kata-katanya, kita bisa simpulkan dia pernah dengar tentang Paulus dan mungkin sedikit tahu tentang khotbah Paulus. Maka dia bisa berkata, Paulus tidak pernah merampok kuil, tidak pernah juga menjelek-jelekan Dewi Artemis. Based on his sound advice, he seemed to have known about Paul and at least heard about Paul's preaching. Nah, saudara, dia memilih mengesampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan keadilan. He chose to go against his personal interest for the interest of justice. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghentikan orang yang dikuasai oleh kepentingan. There's almost nothing we can do to stop those driven by self-interest. Orang yang hanya memikirkan kepentingannya, susah sekali memikirkan kepentingan orang lain. I found that those who are driven by their self-interest find it very difficult to do something for the sake of others. Jadi saudara, usaha kita
untuk menghentikannya biasanya gagal. So all our efforts are bound to fail because they only think of themselves. Tapi ada satu yang dapat kita lakukan menghadapi orang seperti ini. But there's still something we can do when we have to face somebody like this. Yaitu kita tidak usah menjadi seperti mereka. We can be not like them. We don't have to be like them. Kita bisa justru mengalah, mengesampingkan kepentingan kita. We can let go of our interest. Saudara, pada akhirnya orang banyak mendengar kata-kata sekretaris kota, justru tidak mendengar lagi kata-kata Demetrius. In the end, the mob listened to the city clerk, and they did not listen to Demetrius anymore. Kita juga biasanya ya, dengar dan hormat kepada orang yang memikirkan orang lain, yang akan mementingkan kepentingan orang. We too listen to and respect those who think of others and act in their best interest. Dan biasanya kita tidak mendengarkan apalagi hormat kepada orang yang hanya memikirkan diri sendiri. And we not listen to, let alone respect those who only think of themselves. Jadi pada akhirnya Demetrius bukan hanya kehilangan pemasukan, dia kehilangan hormat. So you see, in the end Demetrius lost not only revenue but also respect. Saya akan tinggalkan saudara dengan pemikiran ini sebelum saya mengakhiri khotbah. I'd like to leave you with this thought before I end this message. Saudara, kita berusaha berbuat sesuatu kalau menghadapi masalah karena kita mau menjadi bagian dari solusi. We like to do something when we face a problem because we want to be a part of the solution. Dan sudah tentu seharusnya pada umumnya itu yang kita lakukan. Of course, in general, that's what we are to do. Tapi ada kalanya justru lebih baik tidak berbuat apa-apa. Tidak berusaha menyelesaikan. But there are times it is actually better that we not get involved and try to be a part of the solution. Waktu kita tahu bahwa kalau kita ikut-ikutan ini tambah buruk, ya mendingan jangan. If we know that by getting involved we would make matters worse, then don't. Atau kalau kita tahu bahwa kita tidak akan memperburuk, enggak, tapi juga enggak memperbaiki, ya udah jangan. Or if we know that we're not going to make matters worse, but we're not going to improve the matter either, maybe it is best not to get involved. Ini ada satu lagi, saudara. Kalau kita yakin, kita tahu Tuhan memang melarang kita untuk terlibat, taatilah, jangan terlibat. One more. When we know for sure God doesn't want us to get involved, don't get involved. Paulus mau terlibat. You see, Paul wanted to do something. Dia mau masuk menghadapi orang banyak. He wanted to go in there. He wanted to face the mob. Tapi saudara, murid-muridnya dan pembesar kota yang lain melarangnya. But we know that his disciples and other high-ranking officials from the city of Ephesus stopped him from going. Nah, kalau kita berkata, oh itulah Paulus. Kalau diberitahu orang, jangan, udah langsung dia ikut taat. If we think, well, that's Paul. Whenever somebody says don't, then he will say, okay, I'm not going to do it. Enggak, saudara. Waktu dia mau pergi ke Yerusalem, kemudian ada nabi bernubuat bahwa dia akan ditangkap, dibelenggu. Nah, semua
Jemaat teman-temannya berkata, jangan pergi. Dia tetap pergi. We know that later when he was going to go to Jerusalem, his disciples stopped him from going because there was a prophet, Agabus, who said to him, you would be bound by a chain, meaning you would be arrested in Jerusalem. Did Paul listen to them? No. He still went. Dan benar dia tiba di Yerusalem, akhirnya kita tahu dia ditangkap. And true enough, later in Jerusalem, he was arrested. Jadi saudara, Paulus mesti yakin ini memang adalah kehendak Tuhan. So Paul must be very clear that this is God's will. So when he's clear, it is God's will for him to go, he will go. When it's clear for him that it is God's will for him to stay, not to get involved, he'll stay and not get involved. Saudara, ternyata benar. Dia tidak terlibat. Karena Tuhan sudah punya orang lain, cara lain untuk menyelesaikan masalah, yaitu lewat sekretaris kota itu. And we know that true. God had another plan in the works. God had appointed this city clerk to calm the crowd and to protect Paul and his associates. Jadi saudara, waktu Tuhan menghendaki kita stop, jangan ikut campur, dan kita yakin ini adalah pimpinannya, jangan ikut campur, berarti Tuhan akan menggunakan cara lain, bukan kita. So whenever God tells us stop, don't get involved, stop and don't get involved, because it means He's got somebody else. He's got another way in the works. He will do it differently. Not through us, but through somebody else. Saudara, kalau saja tidak sampai harus krisis, Tuhan sudah langsung bertindak, kan lebih baik. Another thought that I like to leave you with is this. How wonderful it would have been if God did not wait till the situation became out of control before He acted. Mereka udah menangkap dua rekan Paulus. Tidak tahu apa yang mereka perbuat dengan dua orang itu. They detained, they arrested two of Paul's associates. Saudara, kalau dari awal Tuhan bertindak, beres kan, tidak ada masalah. God could have acted early on, but He didn't. Seringkali itu yang terjadi. Seolah-olah sampai masalah begitu besar menjadi krisis, baru Tuhan bertindak. Somehow that's how God works. He waits until matters becomes a big crisis before He acts. Waktu Tuhan, waktu krisis. So we can then conclude that God's timing oftentimes comes during crisis. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu kita tidak bisa lagi menjelaskan dengan cara lain selain bahwa Tuhan telah bertindak. Why does He do that? Because when that happens, when something terrible, a big crisis occurs, and then suddenly it got solved, we have no other explanation than to say, it's God's doing. Must be God's doing. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapak, terima kasih atas firman-Mu untuk kami hari ini. We thank you, Heavenly Father, for your word to us today. Bapak dalam surga, apapun, sebesar apapun krisis, Engkau ada di situ dan Engkau sanggup mengatasinya. It doesn't matter how big the crisis is, you can be there and you will be there in the midst of it. Biarlah kami berjalan ke depan
dengan iman seperti ini. Pray, Father, may we continue walking our journey in life with this faith. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya. Marilah kita boleh menghadapi masalah kita dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kita. Dan tentu saja ini tidak mudah ya, kita mesti minta Roh Kudus dan Tuhan untuk kita supaya bisa memiliki hati seperti Yesus kita. And this is not easy. We have to ask our Lord so we can have His heart, His loving heart to do it. Mari kita nyanyikan lagu Deeper in Love. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi sekali. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Dengan
Bethany Andoko. What a beautiful name. Saya undang Bethany untuk maju ke depan. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you, Bethany. There's power in the name of Jesus. Mari kita bawa persembahan syukur kita pada Yesus, Tuhan dan Gembala kita yang sudah memelihara kita. Let's bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us abundantly. Mari saya undang Asher untuk maju ke depan.
Saya mau minta kesediaan Pak Bengki untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami tiap-tiap pribadi. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dan penebusan dosa yang Tuhan sudah gantikan untuk kami. Bapa, terima kasih untuk firman yang hari ini kami boleh dengar. Biar kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan mengumpulkan sembahan yang Kau akan pakai sembahan ini untuk kerjaanmu di gereja ini, Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang memerlukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati setiap tangan yang memberikan dan orang yang belum sempat memberikan, biar semua ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih. Amin. Amen. Lagi persembahan diadakan, saya mau undang untuk Randy Monica untuk maju ke depan dan mempersembahkan pujian syukur kita. Tenang.
We exalt you. Mari kita pulang dan kita bawa hati ini dan kita sembah Dia terus selama seminggu ini. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, and may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Yeah.
pertama, berhubungnya dengan meningkatnya kasus Omikron, maka fellowship sehabis kebaktian di dalam bulan Januari ditiadakan dan tidak ada makan siang, dan tidak ada latihan paduan suara ya. Begitu juga dengan doa dan pemahaman Alkitab pada hari Rabu dan persekutuan wanita ditiadakan bulan Januari ini. Yang kedua, dimulai pada akhir bulan Maret, Malaysia Baptist Seminary akan mengadakan kursus online melalui Zoom untuk Youth Ministry. Kursus pertama adalah Principle of Youth Ministry. Kursus ini setara dengan setingkat S1, tapi terbuka untuk semua. Yang berminat bisa menghubungi Jogrom atau pergi ke website mereka yang tersebut di sini tercantum di buletin. Yang ketiga, terima kasih untuk semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati. Selamat datang untuk saudara datang pertama kali hari ini. Ada yang baru? Kiranya boleh angkat tangan. Ada ya. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Ineun, Sumitra Wiryo, dan Kusnadi Tani. Happy birthday. Kehadiran persembahan yang minggu lalu ada di buletin dan pelayanan minggu depan juga. Mari kita berdoa untuk pulang usai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang surga, terima kasih untuk firman-Mu dan waktu-waktu yang kami boleh nikmati pagi ini. Our Father in heaven, thank you Lord for the time, the sweet fellowship that we have this morning. Tuhan, walau virus Omicron meniadakan fellowship kami, tapi biarlah hati kami terus boleh mengasihi satu sama yang lain. Lord, even though the virus eliminate our fellowship after this, but Lord, the fellowship still going. And we still can talk to each other, ask about how we're doing, and pray for each other. Biarlah Tuhan kami boleh terus juga boleh memperhatikan satu sama yang lain dan boleh berdoa untuk satu sama lain dan menguatkan satu sama yang lain. Thank you Jesus untuk keluarga di gereja ini. Thank you for this family in this church. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah usai.